Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang dampak besar bila guru swasta lulus P3K pindah ke sekolah atau madrasah negeri. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Kita semua Selamat menyaksikan. Saya hormati Mas Menteri bersama seluruh jajaran komplit. Ini hampir mengalahkan Perpusnas kemarin, Bu. Tapi karena jumlah yang di Perpusnas itu pejabatnya lebih sedikit, sehingga sampai ke eselon-eselon yang di bawah-bawahnya komplit semua di sini. Kalau ini di virtual ya? lebih banyak, iya, di virtual juga banyak. Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, terutama permasalahan guru P3K, dan selama satu masa sidang ini Pak Iwan sangat membantu kita menyelesaikan tugas pengawasan dan hasilnya memang cukup luar biasa, tetapi masih menyisakan beberapa permintaan yang belum bisa disinkronkan satu sama lain. Kalau Pak Fikri saking capeknya dia bilang, udah temukan aja itu gurunya sama ininya, terus kita tinggal lari, kita nonton dari jauh. Iya, berkelahi nanti Pak Fikri. Kita nonton aja, bukan kan kita nggak ikut berkelahi gitu. Saking capeknya kita ngurus ini. Sebenarnya masalah utama Pak Menteri adalah bahwa mungkin kita belum menemukan formula bahwa dan membuat pemerintah secara keseluruhan di luar Kemendikbud ini dan Kemenak ini memahami guru itu adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 45 yang harus dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan di tingkat dasar. Artinya SD dan SMP itu semuanya harus dibiayai oleh pemerintah. Entah formulasinya pembiayaannya bagaimana, nanti diatur sendiri di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, karena itu amanat, kewajiban setiap orang untuk lolos pendidikan dasar dan kewajiban bagi negara untuk membiayainya. Nah, SD dan SMP ini dulu kita pikirkan supaya nanti pada saat kita revisi Undang-Undang Sisdiknas itu masuk satu solusi anggaran bagi Kementerian Pendidikan bisa menuntut mengambil bahwa urusan guru dan hak siswa di SD itu harus menjadi prioritas dari 20% anggaran kita. Kemudian yang kedua, masih tentang P3K, kami mengucapkan terima kasih di panja yang pertama banyak sekali hasil yang ditindaklanjuti dan itu menenangkan, menenteramkan, membahagiakan banyak guru P3K, guru honorer yang diangkat menjadi P3K. Dalam prosesnya masih ada baru 293, 100 ribunya swasta. Ini kemarin sudah ketemu, ada Pak Iwan, akan ada masa transisi, tapi itu kan tidak solutif. Kami berharap bisa seperti diperlakukan seperti sekolah di bawah Depak. Boleh ada penugasan dari kementerian atau dari dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah di swasta yang menerima, yang gurunya masuk ke P3K. Artinya mekanisme itu secara regulasi sudah pernah ada di urusan pendidikan di Kemenak. Bagaimana itu bisa menjadi solusi? Karena jumlahnya banyak sekali, Mas Menteri, 100 ribu. 100 ribu itu kombinasi dari yang lulus sudah dapat formasi dan yang lulus tapi tidak dapat formasi. Dari sekian banyak itu baru 60 yang dapat SK. Kalau ini mudah-mudahan, saya minta tambahannya Bu, tambahan waktu. Mudah-mudahan setelah. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Setelah kita mengundang secara perwakilan daerah dan provinsi yang tidak mengusulkan formasi sama sekali, dan ternyata masalahnya juga adalah karena mereka tidak melakukan pemberkasan secara cepat, ini akan selesai.
Pak Iwan menjanjikan segera. Tapi kesegeraan itu tidak tergantung sama teman-teman di Kemendikbud. Tergantungnya adalah di daerah yang menyelesaikan pemberkasan, kemudian masih ke Pan RB, kemudian masuk ke BKN, baru kembali ke sana. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Putra, mungkin kewenangannya dijadikan di satu titik. Di mana? Kalau tadi pada awal pembukaan Mas Menteri menyampaikan sebaiknya ini diambil alih oleh pemerintah pusat, artinya segala peraturan yang melingkupi itu juga harus diambil di pemerintah pusat. Misalnya soal gaji P3K guru, ini kan amanatnya di PP-nya ada di kabupaten kota dan provinsi. Ini sudah harus diambil ke sana, kalau tidak nanti bolak-balik lagi. Kewenangan harus satu titik. Ini sekarang kewenangan P3K ada di daerah, tetapi rekrutmennya, posisi seleksinya ada di pusat. Sehingga kita sangat tergantung pada formasi di daerah, karena ini kewenangannya milik daerah. Nah, coba ini kalau mau diambil oleh pusat, sekalian semuanya. Kalau separuh-separuh nanti akan ada masalah yang sama terus-menerus. Kemudian selanjutnya hal yang lainnya adalah bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan dasar wajib, tidak hanya guru tetapi juga siswa. Beasiswa kita itu hanya untuk SD dan SMP memberi 450.000 per siswa. Itu pun tidak semua siswa bisa mendapatkan beasiswa karena mungkin memang orang tua pendapatannya di atas rata-rata. Namun ada perbedaan perbedaan situasi yang terjadi tahun lalu dengan sekarang. Ini kan kita mulai input PIP nih. Beberapa aspirasi disampaikan bahwa yang dulu dapat sekarang bisa nggak dapat. Karena ternyata data siswanya menyatakan bahwa dia berasal dari orang tua yang pendapatannya dimungkinkan di atas 4 juta. Nah, dari yang tahun lalu dapat, tahun ini nggak bisa dapat. Kenapa begitu? Karena mungkin peraturannya di kementerian yang ininya berubah. Nah, saya mohon ini supaya karena masa pandemi bisa diberikan keleluasaan. Kasihan, karena mereka yang tahun lalu dapat, tahun sekarang juga harusnya dapat. Ini yang non reguler, ya, yang non reguler. Kalau yang reguler begitu didaftarkan dapat terus, kan? Yang non reguler tidak demikian. Ini menjadi catatan khusus karena mereka membutuhkan. Walaupun hanya 450.000, tapi itu bagi teman-teman di daerah pada masa pandemi ini luar biasa sangat berguna dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ini juga menjadi amanat teman-teman di MPR, menjadi amanat teman-teman guru yang selama ini kita temui dalam sosialisasi 4 pilar. Kesadaran akan kebinekaan memang ya harus ditambahkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya itu sudah selesai ketika proklamasi 17 Agustus. Kesadaran akan keragaman, oh ya, itu secara otomatis akan ditopang bahwa kalau kita merantau membuat misalnya komunitas Sragen di Jakarta, komunitas Jawa di Jambi, komunitas apalagi di mana, iya itu sudah kesadaran bahwa kita ini berbeda dengan tempat yang akan kita tinggal, iya. Ya, tetapi bahwa itu sudah menjadi komitmen konsensus. Perbedaan itu bertujuan pada satu hal. Maka saya minta nanti di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, kebinekaan global di situ dirubah menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Supaya mempererat persatuan, menuju pada kesatuan. Karena itu kemudian menelurkan tata nilai atau value di satunya lagi, gotong royong. Kalau kesadaran tentang kebinekaan itu tidak dieratkan dengan sebuah persatuan, gotong royong tidak akan pernah bisa berjalan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Etiva.